Jika kamu lihat ini, berarti pesan ini untuk dirimu. Halo semua, my name is Maha. Kembali lagi bersama aku di Pick a Card Reading. Jadi kalau misal kalian sering lihat angka 1111 atau 1111, berarti pesan ini untuk dirimu. Jadi kita akan membahas kenapa kamu sering lihat angka-angka ini, pesan dari semesta, kenapa kamu lihat angka ini. Jadi, untuk kalian yang baru channel aku, hai, fokusin ke diri sendiri dulu. Kalau kamu nanya gimana caranya, pilih sembari menggunakan intuisi. Jadi kalau misalnya masih overthinking tentang seseorang atau overthinking tentang masalah di kepala kamu, redakan dulu sejenak. Bisa tarik nafas dulu, tahan, lalu hembuskan. Sekali lagi, tarik nafas, tahan, sebutkan pertanyaan dalam hati, hembuskan. Sekali lagi, tarik nafas, tahan, hembuskan. Jadi, pilihan pertama ada The High Priestess. Kelihatan nggak? Pilihan pertama. Pilihan kedua ada Four of Wands. Pilihan ketiga ada The Strength. Pause videonya untuk memilih dengan waktu yang lebih lama lagi. Tadi, sembari tarik nafas atau olah nafas kamu, tarik nafas, tahan, hembuskan. Nanti ada salah satu dari pilihan ini yang akan menarik diri kamu. Dan aku harus disclaimer, kalau misalnya ini adalah collective reading untuk banyak orang dan timeless reading, jadi kapanpun kamu nonton, teraplikasikannya saat kamu menonton. Kalau nanti aku sebutin soal zodiak, cek Sun, Moon, Rising, Venus, dan Vedic Rising, jangan hanya terpatok sama zodiak sebenarnya. Oke, karena zodiak itu cuma sebagai penanda atau energi yang sekarang aja, gitu. Karena energi kan berubah-berubah, gitu. Sama kayak pergerakan bintang-bintang di langit itu gerak loh ya, jadi tidak fix. So, untuk disclaimer lainnya aku tulis aja di bawah. Relax, tenang. Readingan ini dibuat untuk menenangkan diri. Jadi, kita langsung mulai aja ke pilihan pertama. Halo my love, ini untuk yang pilih pilihan pertama. Jadi ini adalah kartu tarot dan oracle card yang aku pilih saat meditasi tadi. Kita langsung lihat aja. Kenapa kamu sering lihat angka 1111? Oke. Pertama di sini banyak serendipity moments sebenarnya dalam hidup kamu. Hal-hal yang tidak terduga dan tidak di-planning, tapi mengejutkan dan memberikan rezeki, memberikan anugerah. So, kalau kayak gini, saran aku adalah ngikutin aja arusnya. Karena gini, sometimes kita nggak akan pernah bisa memahami benar-benar rencana-rencana semesta, gitu. Kadang-kadang kan dunia ini ada plot twist-nya, dunia ini tuh ada kejutan-kejutannya, gitu. Kita nggak bisa planning itu, gitu, sometimes. Kita nggak bisa menerka rencana semesta itu atau rahasia semesta kayak gimana. So, ini belajar untuk enjoying your moment. Kalau misalnya fase sekarang untuk fase self-discovery, lanjutin itu, gitu. Sekarang fasenya untuk menerima cinta, nikmatin, gitu. Karena ada surprises itu. So, kalau aku lihat di sini nanti intuisi akan semakin kuat. Jadi, momen kamu ngelihat angka 1111, dengerin kata hati. Di situ ada bisikan. Kadang-kadang orang capek-capek nyari artinya kenapa ngeliat angka 1111, gitu. Apakah ini tentang percintaan? Nggak selalu soal percintaan. Sometimes it's about ourselves. Kadang-kadang lebih banyak malah tentang diri sendiri, gitu. Tentang perjuangan kita, tentang hadiah-hadiah untuk kita. Kadang-kadang gak ada sangkut pautnya sama orang, gitu. Jadi, kalau aku lihat ini strongly, kebanyakan dari kalian, kenapa kalian lihat angka 1111 itu tentang bisikan. Biasanya bisikan dirimu di masa depan, intuisi kamu atau kata hati kamu. The Moon itu adalah soul journey, masuk ke dalam diri sendiri, gitu ibaratkan. Nah, kalau aku lihat di sini, ada yang diasah intuisinya. Cara semesta untuk ngasah intuisi manusia tuh lucu-lucu. Ada yang dikasih kayak tiba-tiba, suddenly, kayak meteor jatuh, boom, gitu.
Tapi ada juga yang butuh proses dari masalah-masalah kehidupan. So, kalau dari energi The Moon itu jangan mengabaikan apa yang kamu rasakan, jangan mengabaikan intuisi sendiri. Karena itu ada jawaban di situ gitu. When we met someone, contohnya kita ketemu orang terus kita ngerasa kok gak enak ya badan aku, kok capek ya, kok badan aku jadi kayak lesu, lelah gitu, berarti itu adalah sebuah tanda gitu. Kadang-kadang kan kita nggak ngobrol pakai komunikasi obrolan ya, bukan komunikasi yang verbal gitu sama diri sendiri. Kadang-kadang badan kasih sinyal, kadang-kadang intuisi kasih sinyal, tiba-tiba pusing lah gitu. Kamu harus dengerin dirimu sendiri lebih lagi dibanding kamu dengerin orang lain. Dan ini untuk kalian yang memang sudah mengambil perjalanan spiritual atau kalian itu punya misi jiwa untuk healing atau untuk bisa memberikan inspirasi ke orang lain. Well, journey itu tidak bukan kayak journey yang ada finish line ya, bukan perjalanan yang ada selesainya gitu. Itu tidak akan selesai karena yang namanya perjalanan spiritual lagi dan lagi dan lagi dan lagi. Mungkin momennya ada untuk istirahat, tapi pasti akan jalan lagi gitu. Terus-terusan kita belajarnya sampai kita usianya tutup gitu. Jadi nikmatin. Kalau aku lihat The Wheel of Fortune itu adalah sesuatu yang kita kontrol sendiri. Keberuntungan yang kita kontrol sendiri. Sometimes people in this life itu harus berjuang untuk mendapatkan keberuntungan, tapi ada juga orang-orang yang sangat dikasih privilege dapat keberuntungannya gitu. Nah, momen sekarang kamu dikasih privilege sama Tuhan. Kamu diberikan keberuntungan atau kemampuan atau privilege yang gak orang lain punya gitu. Gunakan itu sebijak mungkin. Ada The Queen of Coins. Ya, ini tentang diri sendiri sebenarnya. Tidak ada sangkut pautnya sama orang lain. Mungkin kalau orang lain itu cuma sebagai bonus perjalanan hidupmu aja kali ya. Di momen dimana kamu sering lihat angka 11-11. Tapi ini tentang growing up-nya spiritual kamu, tumbuhnya kemampuan diri, kemampuan finansial. The Queen of Coins itu adalah simbol kemakmuran secara materi, dimana Queen of Coins itu dimana dia pergi, kemanapun dia pergi, kemanapun dia singgah, dia memberikan blessing. So, it means, ini contohnya. Pernah lihat nggak atau pernah merasakan nggak kita pergi ke suatu warung deh gitu, atau rumah makan, atau restoran yang sepi, kita datang terus tiba-tiba jadi ramai gitu. Itu biasanya orang-orang yang dikasih kemampuan untuk bisa memblessing orang lain gitu. Jadi punya cahaya sendiri untuk bisa memberikan anugerah. Jadi bukan hanya kita ngasih sedekah ke orang-orang yang kurang mampu atau kita aktif di organisasi sosial untuk membantu orang lain, tapi keberadaan kita itu bisa memberikan anugerah gitu. Bahkan kita duduk di samping teman kita yang galaunya parah banget gitu, dia akan lebih tenang lagi karena keberadaan kita, walaupun kita nggak ngomong apapun. So you have that blessing, your presence, keberadaan dirimu itu memberikan blessing. Dan jangan lupa, when we have a lot of things, kita punya banyak waktu, punya banyak tenaga, punya banyak uang, jangan lupa untuk giving. Nah, di sini dari energi Five of Cups yang tadi aku bilang, caranya semesta untuk bisa menambah kemampuan spiritual kita, nggak hanya pakai tiba-tiba gitu, bisa. Sometimes we face a problem dulu gitu. Kadang-kadang bukan problem yang baru, kadang-kadang problem yang lama, yang mungkin dikubur, nggak dihadapin. Nah, The Five of Cups itu kita belajar tentang rasa-rasa yang terjadi di masa lalu. Karena masalah yang terjadi di masa lalu, dendam, dengki, amarah, kesedihan, kekecewaan, grieving, rasa duka gitu, atau bahkan kekecewaan berlebih lah gitu, kemeranaan yang terjadi di masa lalu. Sometimes itu ibaratkan memenjarakan diri, padahal penjaranya ibaratkan tiang penjaranya cuma ada di depan mata, tapi kanan kiri kita itu plong bolong gitu. Sometimes kita harus ngelihat di sisi lain untuk bisa keluar dari masalah gitu. So we need to release. Kadang-kadang memenjarakan diri adalah tanganmu sendiri yang memegang terlalu erat, punya kemelekatan berlebihan sama sesuatu di masa lalu. You need to realize it untuk ada hal baru yang masuk. Karena semesta itu ngasih kita problem karena untuk kita di warning. Angka-angka 11-11 itu kita dikasih ingat, kamu punya kemelekatan akan sesuatu hal nih gitu.
kamu harus lepasin, kalau nggak ada rezeki yang masuk gitu, karena ruangannya nggak cukup untuk masuk, karena punya fixated yang berlebihan ke masalah tersebut gitu, meratapi keadaan, menangisi keadaan yang sudah terjadi, yang terjadi lampau. Memang apa ya, sebenarnya itu sesuatu yang normal ya, terutama kalau kita grieving atau punya rasa duka. Tapi kitanya semakin besar gitu, ruangan kita semakin besar gitu. Jadi memang tidak selamanya itu akan hilang. Ada yang hilang, ada yang kita semakin growing up, ya, kesedihannya semakin kecil, tapi karena kitanya semakin tumbuh gitu. Tapi kalau kitanya tidak membiarkan diri kita tumbuh, ya masalah itu akan semakin besar rasanya. So di sini ada the Ten of Chalice, ada the Eight of Swords, yang tadi aku bilang, and then 12 Cups. The Eight of Swords, kalau kamu lihat gambarnya, this is you loh. Ini terikat di sebuah keadaan yang sebenarnya ikatannya nggak kuat. Kamu bisa lepasin diri sendiri, ngerasa terpenjara. Padahal ini bolong yang tadi aku bilang, pelong. Sebenarnya barsnya, atau kalau penjara itu tiang penjaranya, itu cuma ada di depan matamu doang, tapi kanan kiri kamu bolong loh, kosong. Kamu bisa lari dari situ gitu. Nah, itu biasanya terjebak sama pikiran sendiri. Jadi kita tanggung jawab itu diri sendiri, bukan tanggung jawab orang lain. Mau orang lain ngelihat dengan jelas, you're fine, kamu bisa keluar dari situ loh gitu. Tapi kalau tidak ada rasa percaya diri sendiri gitu, kalau kamu bisa lepas, ya nggak akan bisa lepas. So ini harus lebih melek lagi. Jadi saat ngelihat angka 11-11 lebih melek. Hubungan sama keluarga diperbaiki, diharmoniskan. Even though aku tahu, mengerti, kadang-kadang ada keluarga yang sangat toxic, sampai-sampai kita harus lari dari hubungan keluarga tersebut. Tapi kalau kita lari itu akan semakin ngejar, because traumanya, rasa sakitnya kan di dalam. Ibaratkan itu rasa sakit atau ketakutan bilang ke kamu, mau kamu pergi kemanapun, kamu ngumpet kemanapun, aku selalu ada gitu, karena ada di dalam diri gitu. Kalau tidak mampu untuk memaafkan, menerima keadaan, itu akan terus di situ gitu. Jadi kalau aku lihat, ini ada keharmonisan yang akan terjadi di area keluarga. Even though kalau kamu punya keharmonisan di keluarga, ini kalau aku lihat lebih harmonis lagi. Kemampuan diri atau kesiapan diri untuk build another family, ngebangun keluarga baru gitu. Untuk kalian yang sudah selesai sama karma-karma di keluarga, sudah mampu untuk membuat keluarga baru gitu kalau aku lihat. Karena energi The Two of Cups, partnership, bertemu dengan seseorang. Ini juga pesan tentang kesiapan dirimu. Jadi siapin dulu before you met someone. The Two of Cups itu kamu gak akan sendiri di journey ini gitu. Walaupun perjalanan spiritual, pengembangan diri, pengembangan supernatural, pengembangan emosional itu pasti jalannya sendiri. Cuman ada orang yang supportive. Aku bakalan lihat dari Oracle card-nya. Ada the Shekinah, Sacred Self. Unleash your spirit, express your gift, dance to the sacred rhythm of life. Ikutin alurnya semesta. Kamu punya gift, kamu punya bakat, gunakan bakat itu. Karena bakat yang dikasih Tuhan itu adalah bentuk rezeki untuk diri kamu yang harus kamu gunakan. Gitu. Kalau kamu ngerasa stuck di finansial, coba kulik bakat kamu. Gitu. Di sini atau kamu stuck di secara karir, kamu harus temuin bakat kamu dan kasih bakat kamu ke orang-orang sekitar. Lady Portia, Divine Order, do what you feel is right, an important lesson is unfolding. Lakukan segala sesuatu yang kamu anggap benar. Nanti ada pelajaran yang akan terbuka, gitu. Ada fighting yang mampu untuk bisa mengalahkan ketakutan kita, bukan orang lain. Bukan kesatria yang tiba-tiba datang, tapi diri kita sendiri. And then belajar untuk berdamai sama loneliness, berdamai sama kesepian diri kita sendiri. Nanti akan ditarik sedikit dari hiruk-pikuk kehidupan, dari teman-teman, untuk narik diri. Itu bukan berarti kamu dikasih kesepian untuk menghukum diri kamu. Tapi kesepian itu datang untuk membuat diri kamu berkembang. Lalu ada The Isles of Wonder, Revelation, Teaching, Discovery. Kamu akan bisa menemukan cara
untuk bisa lebih berdamai lagi sama kehidupan, dan dari kemampuan kamu untuk surviving, kamu bisa menginspirasi dirimu sendiri. Di sini ada yang bakatnya untuk bisa mengarahkan orang lain, membantu orang lain, istilahnya menyinari jalan orang lain, kayak helping people. Di sini ada the gathering, community, kinship, and companionship. Yang tadi aku bilang, you never alone. Kamu gak akan sendiri, walaupun di sini ada fase loneliness. Loneliness itu ibaratkan di detox dari orang-orang yang toxic agar kamu bisa melek. Kamu harus kemana? Berada di tengah-tengah orang yang seperti apa? Nanti ada sebuah komunitas, ada pertemanan yang baru terjalin gitu sama orang-orang yang sangat mengapresiasi keberadaan dirimu. Di sini ada roots, go back to your roots. Ini tadi pelajaran soal keluarga. Coba pelajarin lagi di mana kamu lahir, apa bekal dari keluarga, apa moral yang bisa kamu dapat dari pelajaran di keluarga kamu, atau adat istiadat yang bisa kamu pelajarin lagi. Nobody else is you, that is your superpower. Gak ada orang yang seperti kamu, itu adalah superpower kamu. My body guides me to make healthy choices, yang tadi aku bilang. Badanmu nanti akan kasih tahu kamu harus ngapain. Didengerin badannya. Jangan diabaikan. I'm just a pure magic. Jadi kamu punya kemampuan magical yang luar biasa. Jadi dengerin. Punya kemampuan itu kok untuk bisa memanifestasi apapun yang kamu mau. Lalu di sini ada azan by the way, jadi aku pause dulu sejenak. Oke, lanjut. Ini adalah lagu yang mungkin akan menginspirasi dirimu atau memberikan healing energi untuk dirimu. Adele, Someone Like You. Di sini juga ada Zayn Malik, Dust Till Dawn. Lalu ada Charlie Puth, We Don't Talk Anymore. So, this is your reading. Thank you for watching. Kalau kamu request, silahkan komen di bawah. Kalau kamu mau tahu berlanjut, bisa book post reading. Link ada di bawah, nomornya di bawah. And then if you like this video, boleh komen dan subscribe. Jangan lupa share. See you in the next reading. Bye! Halo my love, ini untuk yang pilih pilihan kedua. Jadi ini adalah kartu tarot yang sudah aku pilih, kartu tarot dan oracle card yang sudah aku pilih saat meditasi tadi. Jadi kita langsung lihat aja. Oke. Kenapa kamu lihat angka 11-11 terus? Kenapa kamu lihat angka 11-11? Oke. Kalau kamu dengar kucing, aku baru menghela nafas. Di sini ada energi Temperance dan energi King of Wands. Very strong di fire energy. Sagittarius, Leo, Aquarius. Ini bisa di birth chart kamu, Sun, Moon, Rising, Venus, atau bahkan Vedic Rising. Jadi, kalau aku lihat, sebenarnya ngomongin soal balance di kehidupan kamu itu datangnya dari accepting people yang beda darimu. Beda dari harapan dirimu. Jadi, kenapa angka-angka 11 muncul itu? Karena untuk mengingatkan kamu untuk bisa lebih balance lagi. Kekuatan diri kamu itu datangnya dari experience, pengalaman hidup yang mungkin arahnya di percintaan. Kenapa ketemu dia? Kenapa ketemu orang-orang seperti ini? Kita tidak bisa meminta hanya ketemu sama orang-orang baik dalam kehidupan kita. Sometimes kita harus ketemu sama orang-orang yang jahat untuk ngebentuk diri kita sendiri gitu. Jadi untuk menguatkan diri, evil things, energi yang jahat itu adalah sesuatu yang exist dalam hidup ini, dan kita tidak bisa hanya memilah sesuatu yang baik saja. Sama di dalam diri kita pun seperti itu. Pasti ada sisi toksiknya, pasti ada sisi jahatnya gitu, pasti ada sisi buruknya di dalam sifat kita. Dan itu yang membuat kita jadi human beings, yang menjadi kita whole, jadi kita orang yang utuh gitu. Temperance itu mempelajari soal keseimbangan di dalam kehidupan. Jadi gini deh, kalau kita sudah mampu untuk bisa memahami kalau di dalam diri kita ada sisi yang buruk, kita baru mampu untuk mengontrol itu gitu. Kadang-kadang ada orang yang tidak mau menerima
sisi buruknya dia sendiri gitu. Akhirnya dia nggak ngerasa dia buruk, dia nggak ngerasa dia jahat, dia baik-baik aja, even though walaupun orang-orang sekitar dia merasakan ketoksikannya dia gitu. Akhirnya yang dirugikan adalah orang-orang sekitar. Nah, mungkin di dalam hidup kamu pernah ketemu orang-orang seperti itu. But it's okay. Sometimes itu bisa dalam wujud keluarga, orang tua, pasangan, pacar, mantan gitu. It's okay, nggak ada masalah. Cuman orang-orang tersebut yang memang harus hadir dalam hidup kita untuk kita belajar. Oke, ini dia kayak gini nih. Gimana caranya untuk aku tidak sama energinya kayak orang-orang tersebut gitu. Jadi ada cerminan. So, angka 1111 itu adalah angka yang nyuruh diri kamu buat bercermin, berkaca. Jadi berkaca bukan hanya kayak ngelihat kecantikan dan keindahan kita, tapi journey ke dalam diri, mana sisi-sisi tergelap gitu. Sometimes kacanya kita bukan secara harafiah kaca, tapi adalah orang-orang dalam hidup kita yang kita nggak suka nih gitu. Apakah itu reflektif dari dalam diri akhirnya muncul dalam bentuk orang atau tidak gitu. How to handle it, gimana cara handlingnya seperti apa. So yang aku lihat di sini dari energi Temperance, King of Wands, dan Four of Wands itu kamu dikasih pelajaran, dikasih kaca dalam bentuk wujud manusia. So everyone, siapapun yang sekarang kamu hadapin yang memang cukup besar impact-nya dalam kehidupan kamu, itu adalah kaca untuk dirimu gitu. So di sini ada the Queen of Wands, lalu ada the Ten of Wands. Okay, gini, about relationship yang aku lihat juga energi the 11-11 atau 11-11, kamu ngelihat itu terus karena tentang hubungan di dalam percintaan. Ini belajar soal ego gitu. Jadi ego itu ada yang positif, ada yang toxic. Sometimes ego yang positif akan ngebantu kita untuk lebih sukses in career situation atau in financial situation, dimana kita punya ambisi atau punya semangat yang besar untuk ngeraih itu. Cuman ego itu juga ada yang toxic gitu. Jadi jangan sampai kitanya dikontrol sama ego, kita dikontrol sama emotion. Kita yang kontrol itu, manusia yang kontrol itu. Kita nggak bisa controlling orang lain, tapi kita bisa kontrol reaksi kita, mengatur reaksi kita seperti apa, mengatur ego kita kayak gimana, mengatur emosi kita seperti apa. So kalau aku lihat di sini disarankan untuk curahkan whatever that makes you really kayak membara banget gitu, entah itu dalam bentuk emosi marah, emosi kebahagiaan, curahkan ke hal yang positif gitu. Also di sini belajar untuk tahu soal konsep kepuasan hidup. What makes you feel fulfilled in life? Karena konsep kebahagiaan bukan hanya dipatok sama materi. Material things itu hanya sesaat aja sebenarnya. Tapi kebahagiaan yang sesungguhnya itu yang kita rasakan, yang kita embody as ourselves gitu, apa yang menjadi diri kita gitu, diri sendiri. Kayak gimana rasa bahagianya tanpa apapun, tanpa baju yang branded, tanpa uang segepok gitu, tanpa sosok pasangan yang tajir, yang ganteng, yang cakep, yang cantik gitu. Diri kita apa, bahagianya apa gitu, itu harus temukan itu. Dan also dari segala apapun yang kamu raih kehidupan, ada orang yang ambisinya soal spiritual, ada yang orang ambisinya jadi sakti, somehow itu beneran exist loh. Ada orang yang berambisi jadi sakti, ada orang yang berambisi sakti secara supranatural atau spiritual, ada orang yang berambisi untuk punya ini dan itu gitu, rumah yang seharga triliunan gitu, atau uang yang banyak. It's okay, nggak apa-apa kamu raih itu, tapi kamu juga ingat, dari apapun yang kamu raih pasti ada tanggung jawabnya. Kita nggak bisa hanya pengen tanpa memenuhi tanggung jawab gitu. Itu semuanya datang secara satu paket. Jadi saat kamu pengen sesuatu, pengen ngeraih sesuatu, harus tahu tanggung jawabnya seperti apa. Contoh misalnya kamu pengen jadi pemimpin gitu, kamu pengen naik jabatan di perusahaan.
kamu harus tahu pekerjaan saat naik jabatan, tanggung jawabnya apa. Bukan hanya tanggung jawab pekerjaan, pasti juga bawahan kamu, ya nggak? Nah, kalau tidak mampu ya sama aja, kayak cuma pengen taking tanpa giving gitu, ibaratkan. So, you need to be balanced. Kamu harus tahu cara seimbangin seperti apa. You have the ability buat fulfilling itu soalnya. Kamu punya kemampuan untuk itu. Kemampuan buat semangat yang luar biasa, atau passion, atau bahkan konsep manifestasi buat dapetin apa yang kau mau. Tapi dibarengin sama tanggung jawab juga. So, di sini ada the Seven of Pentacles, ada the Four of Cups, sama ada the Five of Wands. Battle di dalam diri selesain dulu. Karena angka 11-11 itu yang tadi aku bilang, itu buat ngaca. Jadi, saat kamu ngelihat, itu waktunya kamu buat kontemplasi tentang diri sendiri. Apa yang jadi yang berkecamuk di dalam diri, apa rezeki-rezeki yang tanpa kamu sadari kamu tolak karena kamu nggak mau atau karena kamu nggak suka gitu. Jadi Four of Cups itu biasanya orang-orang yang fixated, punya kemelekatan berlebihan akan sesuatu hal, entah itu harta, entah itu looks, penampilan, entah itu apapun yang bagi dia perfect, ternyata dikasih sama Tuhan di sini, tapi nggak dilihat atau nggak kelihatan karena terlalu terfokus sama ini. Ini konsepnya sama aja kayak kalau jodoh itu susah-susah payah nyari semut di ujung pulau, gajah di depan mata nggak kelihatan gitu. Jadi sometimes kita harus lebih tahu tentang eksistensi kita sendiri in the present agar kita bisa melek sama apa yang kita hadapin sekarang. And then di sini whatever that you, kayak apapun yang kamu tanam dalam kehidupan itu akan numbuh. Tapi yang namanya numbuh itu proses. Sometimes energi orang-orang yang maskulinnya gede itu agak kurang sabar nih gitu. Kenapa harus balance sama energi feminine? Feminine itu it's all about passion, it's all about compassion, kasih sayang, cinta, dan kesabaran. Energi maskulin itu tentang action, usaha, tenaga yang dicurahkan, passion gitu. Passionnya ada, tenaganya ada, ngelakuin sesuatu action, tapi harus dibarengin sama passion juga, sama kesabaran, passion. Jadi bukan hanya passion semangat, tapi juga passion soal kesabaran. Semangat sama sabar harus seimbang. So ini yang datang, balik lagi, ini kalau aku lihat sebenarnya tentang kekokohan diri. Mungkin beberapa dari kalian sempat ngalamin konsep kejenuhan gitu. Sometimes kejenuhan itu emang harus ada, harus dihadapin gitu. Karena kamu untuk mempelajari gimana cara untuk sabar. So, kita bakal lihat dari sini. Mother Mary, love and peace, let go of the need to be right, choose peace, mother healing is possible at this time. Ini kesembuhan dari sosok ibu atau energi cinta dari ibu ini kamu butuhkan. Kalau kamu role-nya sekarang adalah seorang ibu, bagi itu ke orang-orang. Bagi itu ke anakmu, ke orang-orang sekitar. Tapi kalau misalnya sekarang peran kamu adalah bukan sosok ibu, ini berarti khusus yang perempuan ya. Berarti ini tentang mendapatkan cinta dari sosok ibu gitu, understanding caranya gimana, pahamin energinya seperti apa. Untuk kalian yang laki-laki, it means adalah yes, mother healing gitu, atau hubungan sama sosok ibu dalam hidupmu itu perbaiki atau harmoniskan. Lalu di sini ada Archangel Michael, trusting heaven, you are safe. Angels stand close, surrender to your concerns, and allow your miracle to occur. Jadi untuk bisa apapun yang kamu pengen terwujud, harus surrender. Ini PR-nya untuk yang nomor 2, yang pilihan kedua, itu adalah ikhlas, surrender. Jadi saat kita berdoa, kayak berdoa meminta terus kita kasih ke semesta. Oke, aku realizing, aku lepasin, aku ikhlas, aku fokus sama kehidupan sehari-hari aku, terserah semesta ngapain aja, yang akan datang lebih cepat gitu. Apa yang kamu minta datang itu lebih cepat. Tapi kalau misalnya berdoa meminta mana nih gitu, berdoa tiap hari nggak datang, itu kamu punya kemelekatan berlebih sama doamu sendiri. Akhirnya kamu genggam terlalu erat, semesta membantu, gimana sih kamu mau aku bantu tapi kok kamu nggak mau lepasin itu gitu. Jadi harus dilepasin dulu. Surrender your concern.
Lepasin keraguan-keraguan dan kekhawatiran kamu. Di sini ada sesuatu tentang roots. Ini agak mirip kayak nomor 1. Because dari energi the Ten of Wands di sini tanggung jawab yang aku lihat bukan hanya tanggung jawab tentang yang sekarang, tapi juga tanggung jawab di keluarga. Maybe beberapa dari kalian itu tulang punggung keluarga. But what I see di sini yang kau bangun itu legasinya atau warisannya bukan hanya untuk keluarga yang sekarang, tapi buat future-nya kamu juga gitu. Jadi saat ngebangun sesuatu, pikirin juga tentang apa yang bisa kamu kasih sama keluarga kamu di masa depan. Ini ada falling. Sometimes kita nggak bisa controlling hal-hal yang nggak bisa kita kontrol, dan itu harus menyadari itu ya. Jadi kita nggak bisa kontrol orang lain, kita nggak bisa kontrol keadaan. Sometimes life itu penuh dengan plot twist. Kehidupan itu banyak surprise-nya. Ada hal-hal yang nggak bisa kita kontrol, tapi yang bisa kita kontrol adalah reaksi kita sendiri. So, untuk sekarang, belajar untuk controlling diri sendiri. Ini PR-nya berarti selain untuk ngaca, sabar, dan kontrol. So, ya bakal lihat dari sini. Dawn Watcher. Caretaker, guardian, and support. Kamu dapat support yang cukup besar dari semesta. Cuman kalau aku lihat di sini banyak banget yang bakalan lebih aktif di kayak after jam 6 sore. Kamu bakalan lebih aktif buat manifestasi. So, gunakan waktu tersebut, mungkin agak kayak sore dan malam gitu ya untuk manifestasi. Cuman di sini proteksi kamu itu kuat sekali di malam hari kalau aku lihat. And then dari yang aku lihat di sini, ada keadaan-keadaan yang mungkin datangnya lewat mimpi kali ya. Kayak misalnya mimpi-mimpi gitu. Nah, itu yang juga menjadi pesan dari semesta. So, before you going to sleep, make sure energi kamu bersih agar tidak termanipulasi. The Angel Gate, cleansing, protection, and blessing. Yang tadi aku bilang cleansing, itu penting. Jadi, sebelum kamu tidur terutama, bersih-bersih. Jadi, kalau misalnya ada orang-orang yang habis dari luar langsung tidur, coba deh bersih-bersih dulu. Itu clearing ya energi. Aku selalu save bath salt di kamar mandi. Jadi, kalau setiap pergi, aku pasti pulangnya langsung mandi air garam. Itu bisa ngebantu juga. And then di sini, semakin kamu membersihkan energi kamu akan bisa blessing orang lain. But kalau aku lihat, banyak blessing dari alam. Gitu. Coba deh. Karena kalau bisa kamu lihat, biasanya tuh di alam gitu, entah itu di river, sungai-sungai, curug-curug, di hutan, di lautan, itu biasanya ada energi yang murni gitu loh, yang bisa kita pinjam atau kita minta buat ngebantu kita buat ngeboost energi positif. So, di sini ada willpower-nya cukup besar kamu. Jadi, untuk 1 sampai aku ngeliatnya sampai 5 bulan ke depan loh ini. 1 sampai 5 bulan ke depan, itu semangatnya lagi luar biasa. Jadi, kalau aku lihat, kekuatan untuk berdoa, kekuatan untuk memanifestasi juga kuat banget. So, saran dari aku adalah untuk bisa manifestasi hal-hal yang baik. Jadi, lebih kreatif lagi, lebih optimisme lagi, lebih excited lagi, lebih gembira lagi, itu yang ngebantu. Jadi, sama kayak mobil kan ada bensin ya. Ada orang yang bensinnya pakai, istilahnya ya, saat kita meminta sesuatu, ada yang powernya bensinnya itu dari doa, dari kedamaian. Nah, sebenarnya bensin kamu itu dari willpower, kekuatan, kekreativitasan, excitement, kegembiraan. Jadi saat ngelakuin sesuatu lebih gembira lagi. Di sini purple ini bisa jadi yang warna keberuntungan. Ada divination. Jadi yang tadi aku bilang ilham atau gambaran-gambaran yang kamu bisa dapat lewat mimpi saat meditasi. Ini kemampuan spiritual meningkat, intuisi semakin meningkat. Be proud of how hard you are trying. Jadi harus bangga sama diri sendiri. Kamu sudah berusaha selama ini. For proteksi. Ini kuat sekali proteksinya. Universe memprotek diri kamu dan niat-niat baikmu. Kamu akan aman. Ini adalah lagu-lagu yang mungkin akan menginspirasi.
Harry Styles Adore You, sama Lovely, Billie Eilish. So, this is your reading. Thank you for watching. Kalau kamu request, silahkan komen di bawah. Kalau kamu mau tahu lebih lanjut, bisa book reading. Link ada di bawah, nomornya di bawah. And then if you like this video, boleh like, comment, and subscribe. Jangan lupa share the next reading. Bye! Halo my love, ini untuk yang pilihan ketiga. Jadi, ini adalah kartu tarot dan oracle card yang tadi sudah aku pilih saat meditasi. Kita langsung lihat aja. Oh, ini ketinggalan. Ada The Seven of Crystal sama energi The Empress. So, untuk kalian yang suka lari dari masalah, belajar untuk menghadapinya, belajar untuk bisa menerima itu gitu. Jadi belajar untuk mensyukuri dulu nih apa yang kamu punya. Yang kamu punya itu bukan hanya hal-hal baik dalam kehidupan. Sometimes people, yang namanya kehidupan ya, pasti ada hal-hal yang pahit, ada hal-hal yang manis. Semuanya kita harus terima itu. Karena konsepnya gini, the grass is always greener on the other side. Jadi yang namanya rumput tetangga itu udah pasti lebih hijau daripada kita. Tapi kamu nggak tahu kalau di situ tuh ternyata pas kita lihat ternyata lebih hijau punya kita ya gitu. Dan kamu pun kadang-kadang nggak tahu untuk ngedapetin kehijauan di tanah di rumput si tetangga itu gimana caranya gitu. So appreciate apa yang sudah kamu punya, meskipun itu manis, meskipun itu pahit gitu. Jadi saat kita mampu untuk apresiasi itu, mensyukuri itu, kamu akan lebih tahu cara untuk membuka rezeki-rezeki kamu. Energi The Empress itu adalah energi penuh dengan kesabaran. So, ini adalah pesan. Angka 1111 hadir itu untuk kamu lebih sabar, menikmati proses, menikmati hasil. Kamu sudah melakukan sesuatu, kamu udah kuat untuk menghadapi sesuatu, sabar nunggu hasilnya. Karena Empress itu selalu mengajarkan untuk lebih compassion sama diri sendiri, lebih care sama diri sendiri gitu. Kadang-kadang kamu udah lari terus, ngapain sih lari-lari? Ayo santai, relax, tenang gitu energinya. So ini waktunya buat relax. Jadi saat 11-11 datang, coba tarik nafas, tahan, hembuskan, meditasi kalau perlu, lebih menenangkan hati. Karena kalau misalnya cemas, itu apapun yang kamu pengen, itu ibaratkan kayak kamu ngikat itu untuk nggak bergerak, ibaratkan. Jadi saat kamu manifestasi sesuatu kan kayak kamu memberikan doamu ke semesta. Kalau cemas berlebihan, doanya nggak sampai gitu. Semesta nggak bisa bergerak karena kamu mengikat itu terlalu berlebihan. Karena punya entah itu kemelekatan berlebihan, obsesi yang berlebihan, you need to control that. Jadi jangan sampai kamu yang dikontrol sama obsesi, kamu yang dikontrol sama emosi kamu sendiri. Kebalik gitu. Jadi dari energi yang aku lihat di angka 11-11 ini waktunya buat bukan hanya bercermin tapi untuk memberikan ketenangan sama diri sendiri. Relax, santai, lebih bisa berdamai sama emosi kamu sendiri gitu. Dan belajar untuk membuka rezeki. Membuka rezeki itu konsepnya seperti menerima apapun yang terjadi dalam hidup. Karena everything happens di dalam hidup kita, kadang-kadang ada blessing in disguise. Jadi kalau ada masalah, pasti ada blessing, yaitu satu paket gitu. Jadi jangan sampai menolak pelajarannya gitu. Dan belajar tadi, cara untuk membuka pintu rezeki dengan cara blessing itu gitu, mensyukuri apa yang sudah kamu punya dalam kehidupan, yang sudah kamu pegang dalam kehidupan kamu. Contoh misalnya, kok aku single ya, mana nih gitu, ke teman-teman aku punya pasangan gitu, aku nggak ada cinta gitu. Karena mindsetnya seperti itu, jadi beneran nggak ada cinta, padahal di hidupnya ada keluarga, ada teman-teman yang sayang sama dia gitu, tapi nggak dianggap itu cinta, jatuhnya diabaikan, sepelekan. Jadi jangan menyepelekan hal-hal yang kamu anggap remeh, padahal itu sesuatu yang besar yang mungkin orang lain gak punya itu. Contoh misalnya gini, kamu ada teman yang kayak bentuknya sahabat lah gitu, yang care banget sama kamu. Kamu mengabaikan atau menganggap sepele karena kamu mungkin punya banyak sahabat gitu, tapi kamu terus-terusan ngerasa kurang, aku gak ada cinta, gak ada pacar dan segala macam, ngeluh terus. Tapi nanti lama-lama yang ada dikurangin
Gak nyadar, kurangin terus sampai tinggal satu, itu sahabat baru nyadar gitu, mana ya sahabat aku. Nah itu biasanya pelajaran kayak gitu. Jadi ada hal-hal yang mungkin dikurangin dalam hidup kamu buat kamu lebih ngeh lagi gitu. Jadi di sini di pesannya adalah untuk lebih sadar sama sesuatu yang sudah ada di tangan, sudah kamu punya. The Eight of Coins sama The Nine of Swords. Jangan memenjarakan diri kamu sendiri sama pikiran-pikiran yang negatif. Ini yang bisa ngeliat potensi kamu atau orang-orang sekitar. Kamu kelihatan bisa ini dan itu gitu. Orang-orang sekitar ngeliat tapi kamu gak mampu untuk ngeliat itu. Jadi sama aja. Jadi harus ditumbuhin rasa kemampuan untuk melihat worthiness, melihat kelayakan untuk diri sendiri. Jadi jangan terjebak sama kekurangan, jangan terjebak sama negatif diri sendiri atau negative thinking atau terjebak karena kesalahan-kesalahan di masa lalu atau rasa sakit di masa lalu. Overthinking berlebih itu yang akan memenjarakan diri kamu atau membuat malapetaka di dalam hidup. The Eight of Coins itu ngomongin soal bakalan banyak kesibukan nih gitu. Tapi ini butuh kesendirian. Jadi ibaratkan ini dia lagi kerja, dia butuh ketenangan, butuh kesunyian untuk bisa menyelesaikan projectnya. Nah ini angka-angka 11-11 ini atau 1111 ini mengingatkan kamu ada sebuah project yang mungkin kamu abaikan kemarin, dan itu sebenarnya project yang besar untuk ngerubah hidup kamu, tapi kamu sepelekan atau kamu abaikan karena kamu ke distraksi gitu. Coba balik lagi, ambil waktu buat sendiri, kurang-kurangin buat nongkrong-nongkrong gak jelas, buat menyelesaikan project ini gitu. Jadi nanti pasti kan kelihatan hasilnya. So di sini ada the Ten of Swords, ada sesuatu yang harus kamu lepasin di sini. Four of Swords, istirahat. Oke. Ini kalau kamu lihat berkaca atau kontemplasi, ada loh momen-momen di hidup kamu yang kamu ternyata dilepaskan dari bencana atau malapetaka loh gitu. Contoh misalnya kamu diputusin sama orang yang toksik, itu anugerah, jangan disedihin loh. Kamu di ghosting sama orang-orang yang toxic, yang jahat, itu adalah blessing, itu adalah anugerah, syukurin itu. Karena kalau aku lihat dari energi The Ten of Swords, sebenarnya ada sesuatu hal yang dilepaskan dari hidup kamu yang itu harusnya kamu syukurin, cuman mungkin lupa gitu cara untuk mensyukuri seperti apa, malah mungkin ngeluh, kenapa nggak ada ya, kenapa dihilangin ya dalam hidupku gitu. So ada chapter yang harus ditutup. Ten of Swords itu ending, baru nanti ada beginning. Jadi yang diselesaikan dari hidupmu, selesaikan. Dan belajar untuk istirahatin mental, perasaan, jiwa, dan raga. Four of Swords itu kita belajar untuk bisa meredakan atau mengurang-ngurangi pikiran-pikiran negatif. Ini kalau kamu lihat The Nine of Swords, ini dia penuh dengan pedang-pedang. Di sini akhirnya dia kejebak. Tapi di sini agak dikurangin. Jadi yang dia pegang mungkin cuma satu. Cuman ini fasenya istirahat. Pegang sesuatu yang bagi kamu itu moral yang kuat. Pegang yang mungkin bagi kamu itu keyakinan dan kekuatan. Sisanya kecemasan berlebihan soal masa depan atau kemelekatan soal masa lalu dirilis gitu. Dan belajar untuk meromantisasikan kehidupan. Jangan meromantisasikan hubungan yang toksik karena itu akan merugikan. Oh, nggak apa-apa, aku diginiin, nanti dia berubah. Well, dia nggak akan berubah. Jangan meromantisasikan hubungan-hubungan yang mengecewakan. Yang mengecewakan ya mengecewakan. Yang toksik ya toksik gitu. Jadi jangan sampai melabel. Banyak banget yang kulihat dari orang-orang tuh yang dilabelin sama soulmate, dilabelin sama twin flame, tapi itu menyakitkan. Well, itu adalah hubungan toksik karena menyakitkan. Karena itu hubungan yang toksik, gimana? Mau dilabelin jadi apapun, itu namanya label palsu jadinya gitu. Padahal hubungan yang indah, cinta yang sejati itu tidak akan menyakiti dirimu, tidak akan bikin kamu terpuruk, tidak akan bikin kamu sedih gitu. Jadi jangan romantisasikan hal-hal yang toksik dalam kehidupan. So di sini belajar untuk lebih berani
untuk mengutarakan cinta atau menunjukkan cinta. Ada the Holy Spirit expect miracle. Remember that love is real, miracle is occur naturally, Spirit has your back. Yang namanya keajaiban itu datangnya secara natural, nggak kita buat-buat, nggak kita skenariokan, karena itu rahasia semesta. Jadi belajar untuk bisa percaya kalau miracle itu, keajaiban itu exist. Lord Shiva, transcendence, rise up and honor your inner force. Step are being given, dance with the universe. Langkah-langkahmu itu akan lebih dijelaskan lagi gitu. Yang kamu ngerasa buntu, nanti jalannya akan lebih clear lagi lah gitu. Kalau aku lihat nanti ada keinginan dari dalam diri untuk lakuin sesuatu, lakuin. Karena itu intuisi yang akan menggerakkan, dan itu akan ngebawa kamu ke konsep kesuksesan. Nature itu akan sangat ngebantu kamu buat healing atau menyembuhkan diri dan membooster energi positif. Dan di sini fulfill atau memenuhi impian-impian masa kecil. Waktu kecil kamu mimpinya apa? Mau jadi apa? Jujur sama diri sendiri. Kalau kamu waktu kecil mau beli apa? Beli. Sekarang udah mampu. Jadi ini memenuhi keinginan masa kecil kamu. Mau main-main. Di sini ada the Tree of Illumination, Truth, Revelation, Understanding. Nanti ada sebuah kebenaran tentang diri kamu yang akan terungkap, atau kebenaran akan sesuatu yang akan terungkap. And then the liminal force, the liminal dance, delicacy, fragility, transcends. Terima kalau diri sendiri itu fragile. Jadi lebih soft lagi, lebih halus lagi sama diri sendiri. Jangan diforsir, karena kalau energi The Empress datang itu biasanya energi feminine. Mau kamu maskulin, mau kamu cowok, harus punya pemahaman untuk balance energi feminine seperti apa. But di sini disarankan untuk lebih soft lagi, lebih sabar lagi, lebih banyak memberikan cinta lagi, lebih mengetahui cinta yang tulus seperti apa, lebih care orang-orang. Ini apapun yang kamu pengen, ini akan lebih mudah datangnya. Karena ibaratkan kalau konsep rezeki yang datang, nggak kamu yang kejar. Kalau energinya udah soft. So kita bakalan lihat di sini ada red. Ini ada passion, sexual, love. Ini kesehatan secara fisik akan meningkat, kekuatan kayak life force-nya atau stamina-nya akan lebih besar lagi. Everything I need is within me. Apapun yang kamu butuhkan itu udah ada di dalam diri. Sini ada energi gold. Ada keberuntungan di finansial dari talent kamu, dan itu kekuatan dirimu. The strength itu hadapin ketakutan agar kamu bisa ngeliat potensi diri atau skill diri sendiri. Itu yang ngebantu kamu punya kesuksesan atau menambah kesuksesan di finansial. Life itself is the most wonderful fairy tale. Kehidupan ini adalah kayak dongeng yang indah saat kita mau meromantisasikan kehidupan kita. So, ini adalah lagu-lagu yang mungkin menginspirasi dirimu. Breaking Up Slowly, Lana Del Rey, sama Easy on Me, Adele. So this is your reading. Thank you for watching. Kalau kamu request, silahkan komen di bawah. Kalau kamu mau tahu berlanjut, bisa book personal reading. Personal reading itu untuk dirimu sendiri, tidak campur-campur sama energi orang lain. And if you like this video, boleh like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share. See you in the next reading. Bye.